Saya diam. Tazim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Adwa Hidayah. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Siapa yang jam masak ini? Cynthia. Mana Cynthia? Rugi? Dan baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, coba semuanya berdiri dulu. Kita lakukan ice breathing dulu ya, supaya kalian semangat belajar. Nah sekarang berdiri. Nah kalau ibu bilang konsentrasi, apa jawabnya? Konsentrasi dimulai ya. Konsentrasi. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, kalau misalnya ibu bilang 1, kalian tepuk 1. Kalau 2, ya silakan. 1, 1, 1, 1, 2. Nah, 1, 2. Tidak fokus ya. 1, 1, 1, 2, 2. Nah baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela fasih ya. Tapi sebelum itu, materi kita yang kemarin apa? Kita belajar tentang apa? Sifat tercela pemarah. Masih ingat apa itu sifat pemarah? Ayo. Siapa yang mau jawab? Apa sifat pemarah? Sifat seperti Setan. Terus apa lagi? Apa? Apa Arif? Sifat pemarah harus kita jauhi, karena sifat pemarah adalah sifat setan. Nah, jadi sifat pemarah itu adalah akhlak tercela yang harus kita jauhi atau kita hindari. Terus siapa yang masih ingat apa bahayanya sifat pemarah bagi diri sendiri? Apa? Memendekkan umur. Nah, terus apa lagi? Iya, bisa membahayakan diri sendiri. Apa lagi? Ayo. Bahaya bagi diri sendiri. Jauhi orang. Iya, akan dijauhi. Sekarang materi kita selanjutnya itu adalah akhlak tercela fasih. Jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita capai, yaitu menghindari sikap pemarah, fasik, dan pilih kasih sehingga terbentuk pribadi tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang
akhlak tercela, fasik ya. Nah, selanjutnya fasik. Pengertian fasik ya, fasik secara bahasa itu adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Nah, kan fasik menurut istilah itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan jalan yang benar selain syirik ya. Nah, untuk selanjutnya dalil perbuatan fasik itu tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 67 ya. Itu menjelaskan tentang orang-orang fasik yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama ya. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, sekarang kita lanjut bahaya sikap fasik ya. Nah, fasik itu dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Bahaya fasik itu diantaranya yang pertama apa? Tidak dipercaya oleh manusia. Nah, jadi kalau kita mempunyai orang sifat fasik, orang tidak akan lagi percaya sama kita ya. Karena apa yang kita ucapkan itu biasanya bohong. Jadi orang tidak percaya lagi sama kita ya. Selanjutnya yang kedua, Subhanahu wa ta'ala itu mengancam dengan siksa neraka jahanam ya. Nah, sekarang menghindari sikap fasik ya. Ada beberapa cara untuk menghindari sikap fasik. Yang pertama apa? Kembali kepada suci Al-Quran. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Kalian berdiskusi, sudah dibentuk buat 3 kelompok. Nah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan, maju ke depan semuanya. Semuanya per kelompok maju. Kita bisa baca gambar itu tentang apa. Terus kaitannya dengan fasik ya. Itu semuanya berkaitan dengan fasik ya. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompoknya. Kalian paham nih? Ini gambarnya apa? Jambret. Kalian uraikan kejadiannya ini apa, terus dikaitkan dengan materi yang kita pelajari sekarang. Ditulis di lembar sini aja. Satu aja. Makanya kalian kerja kelompok, berdiskusi. Waktunya tidak banyak ya. Sudah ditulis namanya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian lihat ini. Ini gambar apa? Orang yang sedang main kartu ya. Sedangkan di sebelahnya itu ada orang apa? Orang sholat. Nah, mereka main judi atau ini seperti main. Sedangkan orang di sebelahnya sholat. Apa yang dia lakukan? Kalian uraikan sesuai gambar, ya. Disesuaikan dengan gambar. Dosa, tapi masih dikerjakan. Maka dari itu mereka ya.
Iya, itu kan intinya yang orang yang jambret itu sebenarnya dia itu tahu kalau menjambret itu perbuatan dosa, tapi masih dikerjakan. Berarti dia itu termasuk orang yang sini. Berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fasik. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang orang yang ibu-ibu yang dijamret. Pada suatu hari ada ibu-ibu yang menjamret itu tahu betapa besar dosa yang mereka lakukan, tetapi ia masih mengerjakannya. Maka orang itu tergolong orang yang fasik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang fasik merupakan orang yang berdosa dan dosanya termasuk dosa yang besar. Dan orang fasik merupakan orang kafir yang dan murtad. Beri tepuk. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, di situ ada yang kelompok 1 tadi menjelaskan tentang apa? Orang yang sedang Main berdiri dan mabuk-mabukan atau minum. Nah, maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya fasik itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa dan menyimpang dari jalan yang benar, ya, selain syirik, ya. Nah, jadi Allah itu melarang kita berbuat fasik sesuai dengan Quran surat apa? Ayat 60. Adapun bahaya fasik itu yang pertama apa? Tidak dipercaya. Terus apa lagi? Tidak terus masuk neraka. Terus cara menghindarinya bagaimana? Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, sudah kalian simak video tadi? Sudah. Itu tentang apa? Orang fasik. Iya, Orang fasik. Jadi orang fasik itu akan dijauhi. Iya, Allah akan menjauhi kita, ya. Karena Allah itu apabila kita menjauhi Allah, maka Allah juga akan menjauhi kita. Maka dari itu kita harus menghindari sifat fasik. Karena sejatinya orang fasik itu dia mengetahui bahwasannya itu haram, tapi masih tetap dilakukan. Bahwasannya dia tahu bahwasannya itu dosa besar, ya, tapi dia masih tetap mengerjakan atau melakukannya. Maka dari itu hindarilah sikap fasik, ya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk itu cukup hari ini, ya. Untuk minggu depan kita akan belajar lagi tentang akhlak tercela pilih kasih. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.